Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan banyak beredar tren mengenai child free dan juga banyak wanita-wanita atau seseorang yang lebih memilih untuk menunda atau bahkan memilih untuk tidak menikah karena satu dan lain hal. Jodoh dan menikah memang adalah rahasia Allah. Menikah sendiri ialah urusan yang menjadi kebutuhan untuk setiap manusia. Manusia memiliki kodrat diciptakan berpasangan akan merasa lebih bahagia dan lebih sempurna hidupnya jika sudah melalui jenjang pernikahan. Menikah memberikan kesempatan untuk berbagi, berkasih sayang, dan beribadah yang lebih luas. Sebab itulah menikah selalu menjadi impian yang diharapkan kedatangannya bagi para lelaki atau wanita. Tetapi ada kalanya seseorang belum menginginkan atau belum mendapatkan kesempatan untuk menikah, padahal berada di umur atau tingkat kematangan yang sudah waktunya untuk menikah. Ada pula yang merasa lebih nyaman dengan kesendirian, mungkin karena mendambakan seseorang yang terlalu sempurna, atau terlalu fokus pada hal-hal lain seperti pendidikan dan karir serta pekerjaan, atau karena pernah disakiti. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang hal tersebut? Bukankah menikah dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia dan telah diizinkan oleh Allah untuk dijalankan? Bukankah sudah diatur adab hubungan suami istri dalam Islam agar manusia mendapat kebahagiaan dengan cara yang benar? Untuk memahami lebih lanjut, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai hukum tidak menikah dalam Islam. Allah menciptakan seluruh makhluknya di dunia ini dengan keadaan dan jalan hidup yang sempurna. Allah menciptakan hambanya berpasang-pasangan agar tercipta kasih sayang di antara mereka. Dan Allah memberikan kepada manusia hawa nafsu untuk dicintai dan mencintai. Allah menjadikan itu semua sebagai jalan dan ujian agar manusia dapat menggunakan nafsu tersebut dengan cara yang baik, yaitu dengan jalan menikah. Allah memerintahkan hambanya untuk menikah dengan menikah. Allah membuka luas pintu amalan. Sesepele apapun bentuk kasih sayang suami istri yang diwujudkan dengan kata-kata atau tindakan, hal tersebut akan menjadi pahala dan jalan ke syurga. Keutamaan menikah dalam Islam ialah akan terbuka lebar jalan untuk memperbanyak amalan ibadah. Dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang latak berkawin dari hamba-hamba sahaya yang laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sempurna bagi umat manusia juga menganjurkan umatnya untuk menikah. Rasulullah sendiri memiliki istri-istri dan semuanya diperlakukan dengan baik serta mendapatkan kasih sayang secara adil oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya menikah sebagai jalan untuk melaksanakan sunnahnya. Bukan berarti tidak menikah akan mendapatkan dosa besar, tetapi menikah jauh lebih banyak manfaatnya. Sesungguhnya bagian yang terpenting di dunia ini adalah nikah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang terpenting di dunia ini ialah menikah. Menikah akan menjadikan seseorang memiliki pendamping di sisa hidupnya. Selama sisa hidupnya tersebut dapat menjadi hari-hari yang penuh pahala dibandingkan dengan orang yang tidak menikah. Sebab ada kewajiban suami terhadap istri dalam Islam dan sebaliknya, yang akan memberikan rasa bahagia satu sama lain. Menikah juga menghindarkan seseorang dari kesepian dan hawa nafsu yang dapat menjerumus kepada maksiat dan zina. Sebab itu Rasulullah selalu memerintah umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan agar dapat menjadikan hawa nafsunya
menjadi pahala dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam yang mendapatkan ridha Allah. Hukum menikah sendiri adalah berbeda-beda, tergantung dari keadaan masing-masing orang dalam tingkat kesulitannya untuk menghindari zina, juga tingkat kesulitannya untuk bersabar, serta kekuatan kesabaran masing-masing dan kemampuan menghilangkan kegelisahan terhadap hal tersebut. Surat Al-Quran tentang kesabaran juga berhubungan dengan pernikahan. Berikut berbagai hukum yang tidak menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan juga hadis. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Qasas ayat 77. Jika seorang khawatir akan jatuh dalam kebinasaan dalam agamanya atau dalam perkara dunianya, maka hukum tidak menikah dalam Islam adalah haram. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah di atas bahwa manusia tidak diperbolehkan hanya memikirkan akhirat saja dan melupakan dunia. Allah menciptakan dunia untuk ditempati manusia sebagai jalan untuk beribadah kepadanya, dan telah menyediakan berbagai syariat untuk memberikan kesenangan dan nikmatan, yaitu dengan jalan menikah. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk berhubungan dan berurusan hanya dengan agama, tetapi juga dengan makhluknya yang lain, yaitu dengan sesama manusia. Allah telah mengatur cara pergaulan yang baik, yaitu dengan jalan pernikahan sesuai dengan ayat tentang pergaulan dalam Islam. Jika seseorang tidak menikah padahal sebenarnya ia mampu dan telah memenuhi semua faktor anjuran, maka hukum tidak menikah dalam Islam juga haram. Sebab ia telah menjauhkan diri dari kebenaran dan menghindar dari fitrah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Menikah telah menjadi perintah Allah sejak zaman dulu. Orang yang memiliki kemampuan, memiliki rasa cinta, dan memiliki hawa nafsu untuk menikah tetapi tidak mau melakukannya, maka orang tersebut sama saja dengan melanggar kodrat dalam dirinya sendiri. Ada pula seseorang yang takut menikah karena takut miskin, takut hartanya akan habis karena pernikahan dan keperluan rumah tangga, atau takut jika nantinya memiliki keturunan dan harus mengeluarkan banyak harta. Untuk menghidupi keturunan tersebut, hukum tidak menikah dalam Islam karena alasan tersebut hukumnya juga haram. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Lelaki dan wanita tidak boleh bermalas-malasan jika merasa takut miskin, harus bekerja keras dan berusaha agar mendapatkan jalan rezeki, bukan dengan jalan menghindari pernikahan. Memperbolehkan tidak menikah sama halnya dengan mengekang hawa nafsu secara mutlak. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia diciptakan dengan memiliki hawa nafsu di dalam dirinya. Hawa nafsu tersebut jika mampu dikontrol akan menjadi jalan kebaikan dan jauh dari maksiat. Tetapi jika hawa nafsu tersebut dibelenggu atau dihindari sementara, ada jalan untuk melampiaskannya secara syariat Islam, sama saja dengan mengekang diri sendiri. Apapun alasannya, sesungguhnya setiap manusia dalam hati nuraninya tentu memiliki keinginan untuk menikah, sebab manusia tidak mungkin hidup dalam kesendirian seumur hidupnya. Tidak menikah sama seperti menyiksa diri sendiri, sebab manusia ditakdirkan untuk bersosialisasi dan membutuhkan orang lain. Namun, jika seseorang tidak menikah karena alasan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti karena penyakit tertentu, yang jika dia menikah akan membahayakan nyawanya atau dapat menularkan bahaya kepada orang yang dinikahinya, maka hukum tidak menikah diperbolehkan dalam Islam, sebab bertujuan untuk mencegah mara bahaya. Dalam hal ini misalnya ia adalah seorang yang terkena penyakit HIV atau AIDS dan memilih untuk tidak menikah karena jika menikah akan membahayakan pasangannya, di mana penyakit tersebut memang menular melalui kontak fisik atau hubungan badan.
Jika ia tidak menikah karena hal tersebut, hukumnya ialah diperbolehkan, sebab jika menikah justru akan mencelakai orang lain. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hadis riwayat Tabari. Seperti yang dijelaskan pada hadis tersebut bahwa menikah adalah amalan yang bernilai setengah dari agama. Setengahnya lagi untuk bisa memiliki amalan yang sempurna, maka diisi dengan iman dan takwa kepada Allah. Lalu pertanyaan pun kembali muncul. Lalu bagaimana hukumnya jika seorang wanita memilih untuk melajang seumur hidupnya? Dikarenakan beberapa faktor alasan, semisalnya seorang wanita ingin melajang karena ia merasa tidak siap untuk menikah. Seseorang wanita tidak ingin menikah karena merasa dirinya lebih senang menjalani hidup sendiri tanpa pendamping. Seorang wanita yang tidak ingin menikah karena takut tersakiti setelah menikah. Tidak ingin menikah karena takut dalam menjalani kehidupan pernikahan atau karena masih banyak faktor dan alasan lainnya yang menyebabkan seorang wanita memilih untuk melajang dalam hidupnya. Apakah Islam memperbolehkan seorang wanita melajang sampai akhir hayatnya? Dalam Islam tidak ada dalil yang melarang ataupun membahas secara langsung mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa wanita diwajibkan untuk menikah. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan wanita yang pernah menikah untuk tidak menikah lagi. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam sabdanya beliau menyebutkan daftar orang yang mati syahid di luar medan perang sebagai berikut. Wanita yang mati dalam keadaan jumu'in atau mati dalam keadaan masih gadis, termasuk mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut jelas dikatakan bahwa seorang wanita yang mati dalam keadaan gadis termasuk mati syahid menurut Islam. Lalu ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bersama putrinya. Lalu sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, putriku ini menolak untuk menikah." Lalu Rasulullah menasihati anak tersebut, "Taati bapakmu." Lalu sang anak berkata kepada Rasulullah, "Demi Zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah sampai Anda menyampaikan kepada saya apa hak suami yang menjadi kewajiban istrinya." Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, hak suami yang menjadi kewajiban istrinya bahwa andaikan ada luka di badan suami dan istrinya jilati luka itu, dia belum memenuhi seluruh haknya. Lalu sang anak berkata kepada Rasulullah, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah selamanya." Lalu Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menikahkan putri kalian kecuali dengan izin mereka." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Syaibah, Al-Hakim, dan At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang tua tidak boleh memaksa putri-putri mereka untuk menikah. Dan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak mewajibkan bagi seorang wanita untuk menikah. Meskipun seorang wanita diperbolehkan untuk tidak menikah, namun hal tersebut tidak dianjurkan dalam Islam. Islam sebagai din yang baik justru menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan pernikahan, karena terdapat banyak kebaikan dan manfaat di dalam pernikahan. Dan pernikahan juga merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut,
Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sudah jelas dikatakan dalam hadis tersebut bahwa salah satu keutamaan menikah dalam Islam adalah sebagai jalan menuju surga Allah. Dan sebagai muslimah dan wanita yang baik menurut Islam, sudah seharusnya kita mengikuti dan menjalankan apa yang dianjurkan dalam Islam. Hal tersebut selain demi kebaikan diri sendiri, juga demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia memang tidak dalam kondisi yang mampu untuk menikah seperti kondisi sakitnya tersebut, maka sedang agamanya dapat diisi dengan amalan ibadah yang lain. Dan misalnya, memang Allah berkehendak belum memberikan jodoh yang terbaik untuk seseorang, padahal ia telah berusaha, maka jika tidak menikah, tidak ada dosa baginya. Yang terpenting ialah ia sudah berusaha memperbaiki diri, memperbanyak silaturahmi dan berdoa kepada Allah. Maka Allah mungkin memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.